Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afan Naufal Muhaini dengan NIM 221641, dosen pengampu Ibu Adisya Maya Andara Prodi Manajemen. Saya di sini akan sedikit memaparkan hasil pembelajaran saya. Langsung saja ke slide berikutnya, yaitu latar belakang. Perdagangan internasional telah menjadi elemen penting dalam perkembangan ekonomi global. Di era global saat ini, keterkaitan antar negara semakin kuat dengan banyaknya negara yang bergantung pada ekspor dan impor untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pendapatan. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara untuk mengakses produk dan jasa yang mungkin tidak dapat diproduksi secara efisien dalam negeri, serta memperluas pasar bagi produsen domestik untuk bersaing secara global. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah salah satu aspek penting dalam ekonomi global yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan integritas ekonomi antar negara. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, pemahaman mengenai teori-teori perdagangan menjadi krusial bagi para pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Ada beberapa teori utama perdagangan internasional yang akan dibahas, meliputi teori keunggulan absolut, keunggulan komparatif, teori Hasker-Ohlin, model siklus produk, serta teori-teori kontemporer lainnya. Yang pertama ada teori keunggulan absolut. Adam Smith berargumen bahwa setiap negara akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan internasional jika mereka dapat menghasilkan barang yang memiliki keunggulan absolut. Dan yang kedua ada teori keunggulan komparatif. Teori ini adalah bahwa negara-negara sebaiknya mengkhususkan diri dalam memproduksi barang yang dapat mereka hasilkan dengan biaya relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Teori gravitasi perdagangan internasional. Teori gravitasi sangat relevan dalam analisis dampak kerja sama ekonomi regional seperti Uni Eropa atau ASEAN yang meminimalkan hambatan perdagangan antar negara. Penerapan teori ini juga memandu pemerintah dalam menentukan kebijakan yang mengurangi biaya perdagangan seperti infrastruktur transportasi dan perjanjian perdagangan bebas. Teori gravitasi perdagangan internasional diperkenalkan oleh Jan Tinbergen pada tahun 1960-an. Teori ini berfokus pada besaran ekonomi dan jarak geografis sebagai faktor utama yang menentukan besarnya arus perdagangan antara dua negara. Teori-teori perdagangan kontemporer. Teori skala ekonomi dan perdagangan intra-industri dalam teori perdagangan kontemporer. Skala ekonomi adalah faktor utama yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya produksi per unit melalui peningkatan output. Teori keunggulan kompetitif. Michael Porter memperkenalkan konsep keunggulan kompetitif yang menekankan pentingnya inovasi, kualitas produk, dan strategi bisnis sebagai pendorong utama keunggulan suatu negara dalam perdagangan internasional. Manajemen operasional dalam bisnis. Manajemen operasional dalam bisnis internasional adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan operasional untuk mencapai tujuan bisnis secara efektif dan efisien dalam lingkungan global. Perencanaan adalah suatu sistematis untuk menentukan tujuan, strategi, dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Manajemen operasional internasional adalah serangkaian keputusan dan rencana yang diambil perusahaan untuk memperluas kegiatan bisnisnya secara efektif di luar negeri. Manajemen operasional internasional bertujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif, memaksimalkan kehadiran perusahaan secara internasional. Pandangan bisnis internasional terhadap manajemen. Manajemen operasional merupakan tulang punggung perusahaan yang sukses karena dapat memastikan roda produksi berputar dengan lancar dan efisien. Manajer operasional pada saat ini
harus memiliki pandangan global dalam strategi operasi. Perkembangan yang cepat dalam perdagangan dunia yang seolah dunia tanpa batasan mengakibatkan banyak organisasi memperluas operasinya tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Alasan perusahaan menjadi operasional. Alasan utama perusahaan menjadi operasional adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memperoleh laba. Operasional perusahaan adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan untuk menjalankan bisnis seperti produksi, distribusi, pemasaran, dan layanan pelanggan. Perusahaan melakukan operasional untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Salah satu strategi kunci dalam operasional internasional adalah global sourcing, di mana perusahaan mencari sumber bahan baku dan komponen dari berbagai negara dengan memanfaatkan pemasok dari negara dengan biaya produksi yang lebih rendah. Perusahaan dapat menekan biaya secara signifikan. Global sourcing juga memungkinkan perusahaan mengakses bahan berkualitas tinggi yang mungkin tidak tersedia di negara asal. Namun, strategi ini memiliki tantangan tersendiri seperti ketergantungan pada pemasok luar negeri dan risiko gangguan rantai pasok.